lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Biji kedelai memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga kaya akan lemak, vitamin, dan mineral. Kedelai dapat dipanen pada usia 76 hingga 95 hari setelah ditanam, tergantung varietas. Hal itu ditandai dengan daun yang sudah menguning dan mulai rontok, batang yang mengering, polong berwarna kuning kecoklatan, dan kulitnya mudah dikupas. Penentuan panen kedelai juga dapat dilakukan dengan mengukur kadar air kedelai. Kadar air kedelai dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur kadar air yang disebut moisture tester. Jika pemanenan dilakukan lebih awal dari waktu yang seharusnya, akan memberikan hasil panen dengan jumlah butir muda yang tinggi sehingga kualitas biji dan daya simpannya rendah. Sedangkan pemanenan yang terlambat dilakukan mengakibatkan penurunan kualitas dan peningkatan kehilangan hasil sebagai akibat pengaruh cuaca yang tidak menguntungkan maupun serangan hama dan penyakit pada lahan. Penting untuk diketahui, panen sebaiknya dilakukan pada saat cuaca cerah sekitar pukul 9 pagi hari. Proses pemanenan dapat dilakukan dengan memotong pangkal batang. Cara panen ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara dicabut karena cepat atau dapat diterapkan pada kondisi kering maupun basah dan membuat akar tertinggal di lahan agar meningkatkan kesuburan tanah karena rhizobium yang ada di akar tanaman tetap berada di dalam tanah. Alat panen yang biasanya digunakan adalah sabit yang cukup tajam, sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan goncangan. Di samping itu, dengan alat panen yang tajam, pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan jumlah buah yang rontok akibat goncangan bisa ditekan. Hasil panen dalam bentuk berangkasan dikumpulkan pada suatu tempat yang sudah disiapkan. Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah kedelai dipanen. Ketidaktepatan dalam penumpukan dan pengumpulan kedelai dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil saat panen, sebaiknya pada waktu penumpukan sementara dan pengangkutan menggunakan alas plastik, sehingga polong dan biji kedelai yang rontok dan tercecer dapat tertampung di alas tersebut. Pengangkutan berangkasan bisa dari lahan ke tempat penampungan sementara atau langsung diangkut ke tempat penjemuran. Pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut seperti gerobak, mobil bak, atau sepeda motor khusus pengangkut. Pada saat pengangkutan berangkasan, pastikan diangkut menggunakan karung agar polong atau biji kedelai tidak mudah tercecer atau jatuh saat diangkut. Dengan demikian, susut hasil dapat ditekan seminimal mungkin.